Halo Sobat Andal, terima kasih telah berkunjung di Andaliman Books TV. Kali ini di tajuk Dunia Sekolah, kita akan membahas lebih mendalam mengenai besaran vektor dan cara melukisnya. Perlu diketahui bahwa vektor akan kita pelajari di bangku SMP dan SMA. Kita pelajari dulu mengenai besaran fisis. Besaran fisis adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran fisis ini dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar sendiri adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya, massa, jarak, kelajuan, energi, usaha, daya, suhu, dan lain-lain. Kemudian besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Contohnya kecepatan, percepatan, gaya, momentum, impuls, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke notasi vektor. Nah, vektor dinotasikan dengan cetak tebal atau anak panah. Jadi kalau sudah disimbolkan dengan cetak tebal hurufnya atau simbolnya itu, maka ya dipakai ya cuma satu aja, cetak tebal atau anak panah. Contohnya percepatan dilambangkan dengan seperti ini cetak tebal, atau kalau mau pakai anak panah, nah, bikin anak panahnya itu di atas simbolnya seperti ini. Begitu juga dengan gaya dan momentum. Dan secara grafis digambarkan dengan panah yang panjangnya itu menunjukkan besar atau nilai, serta anak panah menunjukkan arahnya. Nah, misalnya seperti ini. Vektor F, nah itu besarnya dari ini pangkal ini sampai ujung ini, misalnya F. Nah, kalau 2F berarti harusnya adalah 2 kalinya dari F ini. Nah, dari pangkalnya ini sampai ke ujungnya ini. Nah, ini arahnya ke sebelah kanan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, diberikan soal vektor perpindahan S besarnya 3 meter dan arahnya menuju ke timur. Nah, untuk melukiskannya kita bisa buat menggunakan diagram kartesian seperti ini. Nah, sehingga kita tentukan dulu X itu arah timur, Z itu arah utara, Y positif, X positif timur, kemudian X negatif ini barat, terus Y negatif itu selatan. Nah, kemudian kita buat skala ini, misalnya karena 3 meter kita tidak mungkin menggambarkan dengan kertas yang seukuran gini, maka kita menggunakan skala, jadi pakai sentimeter. Jadi tiap senti itu mewakili 1 meter. Nah, ini ada 1, 2, 3 cm mewakili 3 meter. Nah, karena arah timur itu kan mudah, tinggal kita buat garis yang lurus ke arah kanan kita, maka sudah bisa kita buat vektor perpindahan S yang besarnya 3 meter ke arah timur. Nah, bagaimana kalau seperti contoh 2 ini? Vektor kecepatan V besarnya 5 meter per sekon mengarah ke tenggara. Nah, kita buat pakai diagram kartesian seperti ini. Nah, kita bikin sudutnya. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa tenggara itu di antara arah timur dan selatan. Kemudian kita tentukan sudutnya. Berarti kalau di tengah-tengahnya, berarti kan sudutnya ini dari X positif berlawanan dengan arah jarum jam, kan kita buatnya sudutnya ini sebesar 45 derajat.
Nah, kemudian kita tarik garis lurus sebesar 5 meter per sekon ke arah tenggara. Jadi ini arah tenggara. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita tidak mau menggunakan diagram Cartesian seperti ini, maka kita juga bisa melukiskan kecepatan atau vektor kecepatan V besarnya 5 meter per sekon ke arah tenggara itu seperti ini. Kita bikin garis bantu atau garis acuan yang putus-putus ini. Nah, kemudian tarik sudut min 45 derajat. Kemudian kita tarik garis lurus. Kita buat vektornya dari pangkal sampai ujungnya sebesar 5 meter per sekon seperti ini. Nah, sekarang kita mengerjakan latihan soal. Nomor 1, berikut ini yang termasuk besaran vektor adalah titik-titik kecuali. Nah, ada kata kecuali, berarti ini yang ditanyakan adalah yang besaran skalar ya. Oke, kita cek satu-satu. Nih, besaran massa. Nah, massa itu adalah besaran skalar karena hanya mempunyai besar. Itu juga waktu, panjang, suhu. Kemudian perpindahan itu besaran vektor. Salah ya, kita mencari yang besaran skalar. Kemudian momentum itu juga vektor, kecepatan juga maupun gaya. Kemudian ini massa ini skalar, kecepatan itu vektor, gaya itu vektor, momentum juga vektor. Ini juga, ini bukan, ini skalar. Terus medan listrik itu vektor juga, jarak ini skalar. Terus yang ini ya magnet itu ada gayanya. Jadi gaya sama seperti ini juga tadi gaya, berarti vektor juga. Energi skalar, kemudian daya itu skalar. Oke, kemudian berarti yang dicarikan yang skalar karena ada kata kecuali yang bukan vektor, maka jawabannya adalah A. Kita masuk soal nomor 2. Disajikan besaran sebagai berikut. Besaran-besaran yang termasuk ke dalam besaran vektor. Jadi kita mencari besaran vektor. Oke, suhu ini skalar, kecepatan vektor, perpindahan vektor, jumlah zat ini skalar, gaya itu vektor, kemudian intensitas cahaya itu skalar. Nah, yang benar adalah 2, 3, 5. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Lukiskan vektor perpindahan M sejauh 6 meter dengan arah min 30 derajat dari arah barat. Nah, kenapa di sini min? Karena dalam menentukan sudut itu kalau searah dengan jarum jam itu adalah negatif. Nah, seperti ini. Karena acuannya adalah barat, maka kita bikin besar sudut 30 derajat kira-kira segini. Nah, kemudian kita tarik garis lurus. Nah, kira-kira segini. Nah, ini besarnya 6 meter. Nah, kita bisa menggunakan dengan diagram Cartesian dengan X positif itu timur, Y positif utara, terus ini min X negatif itu barat, dan min Y itu selatan. Nah, kalau tidak mau menggunakan dengan diagram Cartesian, bisa menggunakan garis bantu putus-putus seperti ini. Nah, kita tinggal ini pangkalnya, kita tinggal bikin sudut sini 30 derajat seperti tadi. Kira segini 30 derajat. Kemudian kita tarik garis lurus sebesar 6 meter. Nah, tentu saja dengan skala. Kita bisa membuat 1 cm mewakili 1 meter seperti ini. Soal nomor 4. Lukiskan vektor perpindahan N sejauh 4 meter dengan arah 60 derajat dari utara. Nah, yang pertama kita buat dulu diagram Cartesiannya seperti ini. Kemudian kita buat sudutnya dari arah utara, berarti ini adalah acuannya. Kita bikin
karena ini positif ya, 60 derajat berarti berlawanan dengan arah jarum jam dalam kita membuat sudutnya 60 derajat. Kemudian kita tarik garis sejauh 4 meter. Nah, seperti ini 60 derajat. Kemudian kalau kita tidak mau menggunakan diagram Cartesian, lagi-lagi kita bisa membuat garis bantu putus-putus seperti ini sebagai acuannya. Nah, ini kita bikin misalnya titiknya di sini. Nah, berarti kita bikin sudutnya sebesar 60 derajat. Karena berlawan arah jarum jam maka positif sudutnya. Kemudian bikin garis tegak lurusnya. Nah, sejauh 4 meter, tentu saja dengan skala 1 cm berbanding 1 meter. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Diberikan soal seperti ini. Vektor perpindahan P sejauh 7 meter dengan arah negatif 45 derajat dari arah timur. Nah, yang pertama kita buat diagram Cartesian seperti ini. Nah, kemudian ingat, min 45 derajat itu berarti searah dengan jarum jam dalam kita membuat sudutnya. Nah, berarti kita buat kira-kira segini, 45 min 45 derajat itu, terus kita bikin tarik garis dari pangkal sini ke sini ke ujung 7 meter, atau bisa juga dengan garis bantu ini kita anggap sebagai arah timur tadi. Kemudian kita bikin negatif tadi min 45 derajat sudutnya. Kemudian kita tarik garis lurus dari pangkal ke ujung sebesar 7 meter. Soal nomor 6. Vektor perpindahan Q sejauh 8 meter dengan arah 300 derajat dari arah timur. Nah, berarti dari arah timur ini ya, berarti X positif. Nah, kita bikin berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kira-kira segini, 300 derajat. Kemudian kita tarik garis lurus sejauh 8 meter. Nah, seperti ini. Atau bisa juga dibikin dengan garis bantu. Nah, oke, kira-kira segini. Kemudian kita tarik garis sejauh 8 meter. Oke, itu tadi pembahasan besaran vektor dan cara melukisnya. Ikuti terus channel ini karena akan ada update berbagai pembahasan materi serta latihan soalnya. Saya tunggu kritik, saran, dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa share, like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi video berikutnya.